Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Saya ingin menanggapi satu kejadian, menurut saya boleh dibilang kejadian yang sangat langka di Indonesia, yaitu seorang wakil bupati yang mengisi jabatan yang lowong di Kabupaten Ende dilantik oleh Gubernur NTT hari ini, tapi besoknya langsung dibatalkan oleh Kemendagri, yaitu dibatalkan SK-nya, SK tentang pengangkatan seorang Erik Rede untuk menjadi wakil bupati Ende yang sudah lowong selama 2 tahun lebih. Ini kejadian langka di Indonesia, belum pernah terjadi ya, bahwa seorang pejabat yang sudah dilantik oleh gubernur terus dibatalkan kembali oleh Kemendagri. Sekarang terjadi dualisme, realitanya ini setelah dilantik sampai sekarang terjadi dualisme. Satu, bagi Pemda NTT, terutama Gubernur Victor Leskodat, dan Pemda Ende, terutama Bupati Ende, Pak Jafar Ahmad, di mata mereka dan sebagian dari rakyat NTT dan Ende yang diyakinkan oleh mereka, bahwa si saudara Erik Rede sudah menjadi wakil bupati yang sah. Saya belum tahu keabsahan dilihat dari apanya. Itu yang belum pernah tahu. Mereka pun tidak pernah memberitahu, menjelaskan saudara Erik Rede menjadi Wabub Ende, wakil bupati Ende. Itu sah dilihat dari apanya. Sedangkan kalau kita lihat dari sampai sekarang posisi Kemendagri tetap tenang setelah mereka mencabut kembali surat keputusan, tetapi surat keputusan itu yang beredar itu saya lihat belum disebut surat keputusan, karena di kolom Mendagri Pak Tito Karnavian itu tidak ada tanda tangannya, dikosongkan. Yang tanda tangan baru di kolom Dirjen, sehingga SK itu dianggap masih dalam rancangan, belum disebut SK. Kalau sudah SK itu sudah ditandatangani menteri. Itu yang beredar malah belum ditandatangani oleh menteri. Berarti saya beranggapan secara administratif itu adalah rancangan bahwa bentuknya begini nih nanti, tapi saat ini Mendagri belum tanda tangan. Itu yang ditarik kembali. Setelah ditarik, terus hari yang sama tanggal 27 itu, Gubernur NTT malam harinya melantik si Erik Rede menjadi Wabub Ende. Dilihat dari prosedur ini, kelihatannya dibilang resmi, sah gitu. Tetapi keabsahan yang paling tinggi, paling final, bukan di pelantikan, tetapi penerimaan SK yang diturunkan oleh Kemendagri kepada seseorang yang menjadi wabub. Surat SK inilah yang akan menjadi ukuran sebagai sah atau tidak. Mengapa demikian? Karena SK ini menunjukkan bahwa seorang Erik Rede yang tadinya bukan berada pada struktur eksekutif pemerintah, dengan adanya SK maka dia termasuk ke dalam kelompok eksekutif. Dia bukan rakyat biasa lagi, dan dia bukan DPR lagi, atau dia bukan yudikatif, tapi dia eksekutif.
Nah, eksekutif ini bosnya, pimpinan tertingginya eksekutif ada di dalam ketatanegaraan kita adalah Mendagri. Nah, sekarang kalau Mendagri tidak menurunkan surat keputusan, maka secara hukum administrasi dari mana seorang Erick Rede akan dimasukkan sebagai eksekutif? Dari mana hak itu datang? Keabsahan itu datang dari mana? Jadi dalam kasus ini pelantikan bukan satu-satunya sebagai alat ukur keabsahan. Tetapi keluarnya SK inilah yang menjadi puncak dari absahnya sebuah proses. Karena Mendagri adalah pimpinan eksekutif. Jadi dia wajib tercatat. Tetapi tentu tidak setiap orang begitu mudah dicatat. Ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Kita lihat di dalam ULA, unit layanan administrasi di Kemendagri, itu tercatat alasan kayak lembaran berita acara begitu ya, bahwa ternyata mereka menolak karena tidak memenuhi syarat administrasi, yaitu surat dukungan dari ke-7 parpol koalisi MJ tidak dapat. Kemungkinan besar juga saya kira juga Domi Mere juga waktu itu sebagai salah satu yang diajukan juga tidak dapat dari ke-7 DPP partai koalisi, parpol koalisi MJ, tidak dapat. Padahal itu salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam undang-undang pemilu pilkada. Itu ada salah satu syarat. Nah, kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka semua proses tadi dianggap tidak ada. Jadi kayak orang mau masuk melamar satu universitas, ada syarat-syaratnya, harus melampirkan dengan apalah, ijazah lah, asli lah, fotokopinya lah, surat keterangan kelakuan dari kepolisian lah, keterangan dokter, dan lain-lain, begitu banyak sekali. Nah, tanpa terpenuhi satu persyaratan, ya jelas tidak bisa diproseskan lagi. Jadi sekarang kalau dikatakan kekurangan di bagian administrasi soal surat rekomendasi dari DPP koalisi, ada 7 parpol itu, maka itu dianggap perjalanan prosesnya masih cacat. Cacatnya dari mana? Secara regulasi kan kalau lowong jabatan wakil bupati atau bupati lowong, maka secara regulasi diserahkan kembali kepada koalisi. Dalam hal ini koalisi MJ. Berarti bermula dari koalisi MJ ini tidak mendapatkan surat rekomendasi dari setiap parpol pendukung. Berawal dari koalisi MJ sendiri. Ketika parpol surat dari rekomendasi dari DPP parpol tidak ada, yang berbahayanya, yang lucunya, kok koalisi MJ tetap mengajukan 2 nama itu ke DPRD, tetap mengajukan ke bupati, sampai di DPRD dan bupati Ende tanpa melengkapi surat-surat persyaratan administratif ini, tanpa surat rekomendasi dari DPP ini, tetap saja diproses sampai pemilihan. Berarti kan proses yang terjadi di lingkungan koalisi MJ, ada 7 partai itu, dan proses yang terjadi di DPRD ND dan Bupati ND, itu proses berjalan lancar tanpa kelengkapan administratif. Persoalan awalnya ada di situ, ada di ND sendiri.
ini tidak ada, jalan terus. Ini tidak ada, langkah berikut, jalan terus. Nah, dari situ silakan saja coba koalisi MJ, DPRD ND, Bupati ND juga begitu. Coba tunjukkan kepada masyarakat berita acara pengiriman berkas-berkas para calon. Coba ditunjuk apakah benar syarat-syarat surat-surat rekomendasi dari DPP setiap parpol itu, 7 parpol itu, apakah ada? Pasti tidak ada, karena di Kemendagri tolak karena poin itu yang tidak ada. Saya bisa tunjukkan catatan dari penolakan dari unit layanan administrasi di Kemendagri. Tertulis jelas bahwa ditolak karena tidak melengkapi surat-surat rekomendasi dari setiap DPP parpol pendukung. Disinilah posisi, kalau sudah tahu tidak lengkap dari daerah, kenapa harus dilanjutkan? Kenapa MJ, koalisi MJ sudah tahu tidak memegang surat dari rekomendasi dari DPP, kenapa dilanjutkan? Harusnya kan tidak dilanjutkan lagi. Sudah lanjutkan sampai di Bupati ND, sampai di DPRD ND, kok dilanjutkan juga? Dilanjutkan dengan pemilihan, meskipun syarat administratifnya tidak lengkap. Lalu setelah itu lempar ke gubernur, diajukan ke Jakarta. Ini kan berarti kan kesalahan awal, entah tahu atau pura-pura tidak tahu, sudah dimulai dari paling dasar, ada di daerah, ada di koalisi MJ, partai-partai koalisi MJ, ada di DPRD, ada di Bupati, termasuk khususnya panitia pemilihan yang tidak peduli, yang tidak teliti, yang tidak peduli dengan persyaratan administrasi yang belum dilengkapi. Jadi sesuatu yang tidak lengkap di daerah terus lolos terus, lancar terus sampai di pusat. Sekarang kalau di Mendagri tidak mau mengeluarkan surat keputusan hanya karena ketidaklengkapan surat sebagai syarat-syaratnya tadi, terus salahnya siapa? Ya, seorang Mendagri yang disiplin, yang taat hukum, taat aturan negara, taat ketatanegaraan, ya dia tidak mau dong harus tawar-menawar. Tidak ada surat ini, diabaikan saja, lantik saja gitu. Dia tidak mau dong. Kenapa begitu? Dia tahu resikonya. Resikonya apa? Dia akan berhadapan dengan anggota DPR pusat. Dia akan berhadapan dengan partai-partai politik di pusat. Golkar misalnya, dia akan berhadapan. Dia akan berhadapan dengan anggota DPP parpol di Jakarta. Dan itu tidak mudah bagi seorang Mendagri. Dia akan ditegur oleh atasannya Jokowi, dia akan di-forkick oleh ketujuh parpol, bahwa berani sekali seorang Mendagri kok mengabaikan prosedur surat rekomendasi dari DPP parpol nih. Jadi dilema bagi seorang Mendagri. Tidak mungkin dia melakukan itu. Karena dia menolak, lalu sampai hari ini ternyata pihak NTT, baik Gubernur NTT, Bupati ND, DPRD ND, koalisi MJ di ND, tidak bisa membuktikan, tidak bisa menyerahkan bukti dukungan dari ke-6 DPP parpol koalisi ini. Ya, bagi Mendagri ya diam-diam saja. Sepanjang kamu tidak memenuhi persyaratan, ya saya anggap kamu tidak butuh. Dan saya juga tidak akan, Pak Mendagri juga tidak akan berani mau diajak kompromi untuk berbuat curang. Dia pasti itu berat. Kalau terjadi protes dari parpol-parpol, itu berbahaya. Diamnya Tito Karnavian, diamnya Kemendagri itu bukan tidak mementingkan ND, tetapi dia anggap orang tidak butuh. Wong suruh masukkan surat rekomendasi kok diam terus. Berarti dia menganggap
Ende tidak butuh dengan Wabub. Kalau kamu tidak butuh, ya Mendagri masih punya banyak pekerjaan lain di seluruh Indonesia. Orang-orang yang menjalani secara prosedural masih menunggu Mendagri. Jadi bukan hanya urus Ende saja. Realitas seperti ini berarti di mata Mendagri, seorang Erik Rede itu bukan Wabub Ende secara hukum administratif. Tidak. Namanya tidak tercatat. Tetapi di daerah NTT, termasuk apalagi di Ende, Pak Gubernur sudah suruh masyarakat diam, tidak usah ngomong lagi soal Wabub Ende. Ya tidak mungkin, tidak omong. Pertama itu hak orang. Hak orang yang dilindungi undang-undang. Tidak mungkin untuk orang tidak omong, itu haknya. Alasan apa orang tidak boleh omong? Supaya orang tidak omong, kalian tunjukkan bukti keabsahan seorang Erik Rede menjadi Wabub. Kalau sudah bisa tunjuk itu, orang akan diam dengan sendirinya. Bukannya disuruh diam tapi tidak ada bukti. Sama juga sampai di Ende, Pak Bupati Jafar itu memperkenalkan si Erik Rede ke masyarakat, termasuk ke ASN di Ende, bahwa Erik Rede adalah Wabub yang sah. Tetapi Pak Jafar sendiri juga tidak pernah menunjuk bukti keabsahan berupa SK Mendagri. Tidak ditunjuk, cuma omong saja. Terus Pak Bupati suruh masyarakat jangan percaya omongan di luar, di media sosial, di masyarakat, jangan percaya. Artinya percayalah kepada orang dalam arti orang dalam itu bupati, sekda, DPRD, segala macam, mereka itu yang dipercaya. Cuman memang jadi persoalannya, kalau di medsos omong kosong tanpa bukti, sebenarnya orang dalam sendiri omong kosong juga tanpa bukti juga. Mana Pak Bupati Ende ngomong bilang Erik Rede adalah Wabub yang sah? Mana? Tunjukkan buktinya. Bukti surat SK dari Mendagri. Selama SK itu tidak ditunjuk, hanya omong, ya sama saja nilainya, cuma omong, sama dengan orang luar juga. Orang luar juga cuma omong di medsos, tapi orang dalam pun tidak mampu menunjukkan buktinya tadi. Cuma omong toh, jadi sudahlah. Mau orang dalam atau mau orang luar, semuanya cuma omong doang. Tidak bisa menunjukkan surat SK-nya. Tetap perkataan bupati, perkataan gubernur, itu tidak membawa efek kepada masyarakat untuk mempercayai saudara Erik Rede sebagai Wabub. Tidak bisa. Hanya dengan omongan tidak bisa. Harus dengan bukti, tunjuk. Realita ini, saya melihat ada sebagian orang Ende yang memanfaatkan ini untuk menjadi, sudahlah, Wabub Ende sudah resmi, sudah cukup, sudah nyaman gitulah. Nyaman di mana? Seperti siapa yang menebar angin, dia akan menuai badai. Ini badai ke depan ini akan dituai oleh Ende, oleh NTT. Tuai bagaimana? Satu, setiap tanggal 1 dalam bulan Maret, misalnya Pak Erik Rede ini sudah bertugas mulai dari Februari. 1 Maret dan 1 April itu dia sudah harus dapat gaji sebagai Wabub. Kalau dia adalah Wabub yang sah. Tapi kalau selama di Kemendagri tidak tercatat sebagai Wabub yang bernama Erik, maka nama itu tidak akan diusulkan oleh Kemendagri ke Kementerian Keuangan untuk urusan gaji. Kalau nama tidak ada, orang tidak akan usul untuk mendapatkan gaji. Kalaupun diusul, Menteri Keuangan juga tidak akan mengeluarkan, alokasikan dana untuk gaji. Kenapa? Ini resiko. Resikonya adalah penjara. Artinya mengeluarkan uang, membelanjakan uang untuk membayar gaji kepada orang yang belum sah. Orang yang tidak dikenal di dalam lingkungan Kemendagri. Orang yang tidak dikenal di dalam lingkungan eksekutif. Berarti kan
alokasi dana ini kan liar. Kalau liar, mesti ada orang yang akan ragu. Karena ini akan masuk wilayah hukum sebagai korupsi. Memberi kepada seseorang yang tidak punya bukti keabsahan sebagai wabuk. Posisi politik, situasi politik semacam ini di ND atau di masyarakat kita sudah tahu bahwa terjadi semacam kesengajaan, tidak punya persyaratan yang lengkap, tapi kok diproses jalan terus, mengharapkan supaya keabsahan tanpa melengkapi persyaratannya. Ini masyarakat sudah tahu. Efeknya nanti, masyarakat akan mempunyai image terhadap politik. Akhirnya masyarakat mengatakan, oh benar juga ya, politik itu halal haram pun ditabur saja. Kedua, rakyat kita akan melihat bahwa ternyata pemimpin kita juga banyak yang curang-curang juga. Kasus ini akan menjadi presiden buruk bagi masyarakat. Satu, semakin membenarkan bahwa politik itu kotor. Padahal sebenarnya tidak. Politik itu suci. Dia menjadi kotor sampai di tangan pelaku-pelakunya. Aslinya politik itu suci. Seni mengelola sumber daya untuk kebahagiaan bersama, untuk kesejahteraan bersama. Tapi ada etikanya. Kalau kita mau membangun mental masyarakat, termasuk mental berdisiplin, dalam kasus ini pembicaraan kita, pembicaraan pejabat, pembicaraan gubernur, pembicaraan anggota DPRD ND, pembicaraan Pak Bupati ND, sudah kehilangan wibawa. Karena masyarakat tahu bahwa ini melakukan pelanggaran, menabrak aturan main. Jadi kalau kita mau membangun mental masyarakat, bagaimana membangun? Masyarakat tahu kok kita nggak benar juga. Ini kan repot. Itu dampak buruk. Menjadi satu presiden buruk bagi politik kita, akan tetap dibenarkan dan dianggap orang berarti benar. Politik itu kotor. Padahal sebenarnya tidak. Yang kedua ya, dampak buruknya itu ada sebagian masyarakat kita yang akan percaya dan tidak dengan pro kontra ini. Ada yang percaya bahwa ada wabuk, Erik adalah wabuk, tapi ada orang yang akan tidak percaya. Sehingga penerimaan kepada Erik Rede itu tidak maksimal. Dan lambat laun Pak Erik Rede sendiri juga kurang pede. Apalagi kalau dia tahu yang ini percaya kelompok ini, yang kelompok sana tidak percaya. Berhadapan dengan kelompok yang tidak percaya, dia kasihan Pak Erik Rede. Dia tidak percaya diri, kurang bagus. Karena namanya tidak tercatat sebagai eksekutif, maka dalam kegiatan-kegiatan keeksekutifan, kegiatan-kegiatan kepemerintahan yang akan berkolaborasi atau bekerjasama dengan Pemda ND, maka nama Erik Rede agak susah untuk dimasukkan ke dalam peserta undangan. Agak susah untuk ke pusat. Mereka akan menganggap itu tidak dikenal. Sekarang bayangkan, kalau sampai seorang Erik Rede yang kita akui sebagai wabuk kita, terus pergi bertugas kemana-mana, di sana malah diusir. Karena yang diundang cuma bupati dan wakilnya. Ini yang datang ini adalah orang yang tidak sah. Bukan sebagai wakil, nama tidak dikenal di dalam Kemendagri. Itu kan nanti repot. Yang berikut, nanti kesulitan dia dapat gaji ya. Kita lihat tunggu di 1 Maret, 1 April nanti apakah ada gaji untuk seorang Erik Rede. Mungkin pada era itu, pada saat itu, daerah NTT maupun ND akan alokasikan dana daerah untuk penggajian Erik Rede, bukan lagi dari pusat. Tapi persoalannya nanti akan bertemu dengan kasus hukum. Uang ini dilarikan ke sini, tetapi dilarikan untuk membayar gaji Wabu, wakil bupati. Tapi Anda di dalam organisasi kenegaraan, lingkungan Depdagri,
dan lingkungan Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, nama ini tidak ada. Sehingga solusinya kemana? Mungkin saja bisa diambil dari APBD, entah APBD NTT atau APBD ND. Kembali lagi, mengambil APBD akan membayar gaji kepada orang yang tidak dikenal di dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, Kemendagri. Ya, pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah ini, mereka juga takut. Sudah keluarkan, tahu-tahu berhadapan sama KPK bagaimana? Berhadapan sama polisi bagaimana? Jadi dalam hal ini, ND atau NTT, saya kira kalau saya sebagai ketua KPK, sudah dalam pantauan, khususnya dalam objeknya ada di Pak Erik Rede sebagai Wabu. Kalau sampai dia dapat gaji, berarti ini ada pelanggaran hukum, mengeluarkan uang kepada orang, membayar gaji orang yang tidak dikenal di dalam Kemendagri, Kementerian Keuangan tidak dikenal. Ini bisa pejabat bisa kena. Sekarang timbul reaksi di NTT. Kelihatannya orang NTT sekarang atau khususnya orang ND kelihatannya mau tegang-tegangan dengan Mendagri dengan berbagai argumentasi, ini surat ini tidak sah. Tapi percuma melawan Mendagri. Dia cukup pegang saja. Lah mana silakan kamu ajukan surat rekomendasi dari DPP Parpol 7 Parpol itu. Baru disahkan, baru diterima. Saya lihat orang ND sekarang menunggu Mendagri. Saya kira tidak mungkin Mendagri akan berinisiatif lagi. Bagi dia kan tunggu saja siapa yang membutuhkan saya. Anda lebih membutuhkan ya kamulah yang akan berinisiatif. Silakan DPRD Anda inisiatif. Silakan Bupati inisiatif kepada dia. Kalau tidak dia diam saja. Dia menganggap memang tidak ada wakil bupati di Anda. Jadi itu tadi terjadi di Indonesia, di NTT, di Ende. Kalau itu di negara bijaksana, saya memastikan cara tempuh saat ini begini. Satu, Ende dalam arti DPRD dan Bupati harus inisiatif aktif melakukan pendekatan dengan Kemendagri. Jadi di sini yang membutuhkan itu adalah kita, Ende, bukan Mendagri. Mendagri melayani seluruh kabupaten, seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, kita yang harus aktif untuk memperoleh SK untuk Pak Erik Rede. Tentu tidak mudah juga berhadapan dengan Kemendagri karena mereka berpegang teguh pada regulasi yang tidak terpenuhi. Sulit dipenuhi. Kalaupun bisa terpenuhi, cari surat-surat rekomendasi dari DPP sekarang. Yang menjadi masalahnya adalah apakah DPP surat rekomendasi berlaku mundur. Itu tidak mungkin berlaku mundur. Karena dia harus ada sebelum pemilihan. Ini pemilihan sudah lewat, terus baru belakangan menyusul surat-surat itu. Tidak mudah juga. Kalaupun Mendagri akan menerima surat itu, tapi dia akan terbentur di DPP setiap parpol. Mengapa saya katakan akan terbentur? Karena koalisi MJ di ND itu terbentuk sebelum 2019 pemilu ya, Pilpres. Sebelum itu memang di PDIP, Golkar, terus Nasdem, itu kan koalisinya kental di pusat itu. Megawati, Surya Paloh, itu kan dekat sekali. Tetapi ingat, setelah pemilu 2019, ketika Pak Jokowi mulai mengatur susunan kabinetnya, disitulah Surya Paloh dengan Nasdemnya sudah tidak suka dengan koalisi ini. Tidak suka. Dia sudah tidak suka dengan
PDIP yang dianggap menggurui Jokowi. Sedangkan kemauan dari Surya Paloh, kemauan dari Nasdem, sudahlah kita mendukung Jokowi untuk menjadi presiden. Setelah jadi presiden, silakan otoritas penuh prerogatif ada di tangan presiden untuk memutuskan siapa yang dia mau pilih untuk membantu dia. Tetapi oleh Nasdem, oleh Surya Paloh tidak suka melihat PDIP masih mengatur-ngatur Jokowi, masih bising-bisiki. Maka sejak itulah Nasdem keluar, tidak lagi bergabung dengan PDIP dan lain-lain, berada di Jokowi, keluar dan dia bergabung ke Anies Baswedan, bergabung ke PKS. Dia bergabung dengan grup kelompok yang kontras dengan koalisinya Jokowi. Dia justru ke sana. Nah, sekarang pertanyaannya, maukah Surya Paloh menurunkan surat rekomendasi untuk Domi Mere yang calon dari Golkar? Maukah itu? Dia akan mendukung pasangan Domi Mere dari Golkar? Tidak mungkin. Apalagi Surya Paloh itu salah satu faksi di dalam Golkar di masa lalu. Keluarnya Surya Paloh mendirikan Nasdem itu merupakan kisah di mana dia sakit hati dengan Golkar. Bila perlu, dia ingin menggembosi Golkar. Jadi tidak mungkin Surya Paloh akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Domi Mere. Dia paling mengeluarkan surat rekomendasi untuk kadernya, yaitu Erick Rede. Berikut, apakah semua DPP Parpol Pusat ini, ke-7 Parpol ini, mau mengeluarkan surat rekomendasi 7 lembar untuk Erick Rede, 7 lembar untuk Domi Mere? Apakah mau? Tidak mungkin. Karena apa? Karena pasca pemilu 2019, terutama pasca penetapan kabinet Jokowi periode kedua, itu koalisi di tingkat nasional sudah berubah, bergeser. Tadinya berteman, sekarang menjadi tidak berteman. Jadi kalau mau mendapatkan surat itu, menyusul, tidak tepat secara hukum, berlaku mundur. Kedua, okelah, kalau di negara bijaksana, gelar pemilihan ulang. Bisa saja pemilihan ulang di ND ini. Tetapi yang jadi soalnya, tetap kesulitan mendapatkan surat rekomendasi dari ke-7 parpol untuk sama-sama untuk 2 kandidat, Erick Rede dengan Domi Mere. Itu saya tidak yakin. Kalau itu dibuat pada tahun 2019 pasca pemilu Pilpres, saya mungkin percaya mereka bisa melepas rekomendasi ini. Tapi setelah 2019 ke sini, saya tidak percaya bahwa mereka bisa melepaskan rekomendasi untuk Erick Rede dengan Domi Mere dari 7 rekomendasi 7 partai ini. Karena konstelasi di sana sudah berbeda. Di ND sendiri masih konstelasinya MJ itu, terutama 6 partai bergabung, Golkar sendiri. Masih. Tapi di pusat sudah tidak begitu. Di pusat itu kawannya sudah berbeda. Megawati sekarang kawannya bukan dengan Surya Paloh, bukan dengan Nasdem lagi. Jadi sampai kapanpun, selama minimalnya dari sekarang sampai 2024, itu mendapatkan 7 rekomendasi dari DPP Pusat Parpol kepada kedua kandidat ini dari MJ ini, saya tidak yakin bisa dapat. Jadi sia-sia itu. Nah, jadi kalau di negara bijaksana, kalau semua ini sia-sia, maka pilihan terakhir cuma, ya biarlah ND tidak punya
wakil bupati sampai tahun 2024. Daripada kita bergerak di tengah konstelasi politik nasional sudah berubah. Perubahan setelah pasca penetapan kabinet kedua Jokowi. Itu pertemanan mereka di pusat sudah berubah. Jadi pertemanan di daerah belum berubah, tapi di pusat sudah berubah. Jadi kalau di negara bijaksana, ya oke lah, daerah inisiatif mencoba pendekatan dengan Mendagri, meskipun sulit ya. Bagaimana kalau surat rekomendasi DPP menyusul, sekarang kami urus, itu satu. Itu pun belum tentu sukses, seperti saya bilang tadi, karena konstelasi politiknya koalisi di tingkat nasional sudah berbeda. Kalau ini sudah mentok, pilihannya cuma satu, pasrah. Sampai 2024 Anda tidak punya wabu. Nah, kasus ini jangan menunggu Mendagri yang berbicara ya. Saya malah mengharapkan yang harus bertanggung jawab itu koalisi MJ di Anda itu. Ngapain kalian menyodorkan dua nama tanpa dengan surat rekomendasi dari pusat? Kedua, ngapain Pak Bupati tidak ada surat rekomendasi kok tetap nyodor kepada DPRD? Sampai di DPRD, ngapain DPRD ND? Sudah tahu rekomendasi tidak ada kok tetap digelar pemilihan. Terus tetap dikirim kepada gubernur, kepada provinsi. Jadi ini kesalahan sesuatu yang sangat dari bawah. Jangan mempersalahkan Mendagri lagi. Mendagri kan tinggal nunggu. Kalau kau bisa membuktikan surat rekomendasi dari 7 parpol, ya saya siap memberi surat keputusan. Kalau kamu tidak bisa membuktikan itu, ya saya tidak akan ambil risiko. Karena seorang Mendagri, dia juga takut terhadap partai-partai politik. Adanya dia ke situ kan karena partai politik. Jadi gitu. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.